Halo bidder, balik lagi nih di channel kesayangan kita semua, channel Tribik. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas tentang sejarah Honda Jazz di Indonesia, pensiun setelah 18 tahun. Honda Prospect Motor, HPM, secara resmi telah menghentikan produksi dan penjualan Jazz di Indonesia. Mobil ini resmi pensiun setelah lebih kurang 18 tahun menemani masyarakat di tanah air. Nama Jazz bisa dikatakan cukup mengakar bagi orang Indonesia. Mobil ini berhasil merebut hati masyarakat mendamba mobil ringkas dengan tampilan stylish. Tak heran bila Jazz menjadi salah satu mobil populer di Indonesia, terutama bagi kalangan muda. Generasi 1, tahun 2001 sampai tahun 2007. Jazz mulanya muncul pada 2001, namun saat itu hanya untuk pasar Jepang. 1 tahun kemudian, Honda baru melakukan ekspor ke sejumlah negara yakni ke Eropa dan Australia. Jangkauan Jazz kemudian diperluas pada 2003 ke negara lainnya seperti Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Asia Tenggara. Lalu pada 2004 ekspansi diperluas ke China, 2005 ke Meksiko, hingga 2006 Honda memasarkan Jazz ke Kanada dan Amerika Serikat. Jazz diketahui masuk Indonesia pada medio 2003, namun saat itu mobil ini bukan diimpor utuh dari Jepang melainkan dari pabrik Honda di Thailand. Jazz generasi pertama, yang juga dikenal dengan sebutan GD3, tersedia dalam dua pilihan mesin di Indonesia yakni IDSI, Intelligent Dual dan Sequential Ignition, dan tipe mesin VTEC, Variable Valve Timing dan Lift Electronic Control, yang merupakan tipe tertinggi dengan mesin 1.5L. Kesuksesan Jazz lantas membuat panas kompetitor, yakni Toyota yang pada 2005 meluncurkan Yaris. Kedua produk ini terus bersaing ketat sampai akhir karir Jazz di Indonesia. Generasi 2, tahun 2007 sampai tahun 2014. Honda Jazz mengalami perombakan yang salah satunya pada dimensi jadi lebih melar, mulai dari panjang, lebar, dan wheelbase. Ubahan lainnya yakni secara desain Jazz. Saat masuk Indonesia, Honda mempertahankan mesin 1.5 liter IVTEC yang mampu menghasilkan daya hingga 120 tenaga kuda dan torsi 145 Nm. Namun pada 2008, Honda kembali meluncurkan versi 1.5L VTEC saja dan tersedia varian S dan RS yang merupakan varian tertinggi. Generasi ketiga, tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada 2013, Honda Jepang kembali melakukan ubahan pada Jazz. Tampilan Jazz kali ini terlihat berbeda lantaran mengalami rombakan total mulai dari eksterior dan interior. Pada generasi ini, Jazz juga tampak lebih sporty dan ditambah fitur terkini seperti sistem lampu besar proyektor lengkap dengan DRL LED. Generasi ini dipasarkan mulai 2014 dan pada 2017 Honda kembali menghadirkan facelift pada mobil tersebut. Pada 2014 Honda diketahui juga sudah mulai menghentikan impor lantaran Jazz sudah diproduksi di Indonesia. Generasi 4 tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada 2019 Honda kembali merilis Jazz dengan penampilan dan konsep berbeda. Tampilan Jazz dinilai lebih klimis atau jauh dari kesan sporty yang sangat lekat dengan mobil tersebut. Penjualan Jazz Honda sejauh ini belum mengumumkan berapa populasi Jazz di Indonesia. Namun mengacu pada data wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer Gaikindo, penjualan Jazz paling banyak atau mencapai puncak pada 2005 sebanyak 32.241 unit. Jumlah itu naik dari wholesale 2004 sebanyak 24.844 unit. Sejak itu penjualan Jazz terus naik turun, namun tetap mendominasi penjualan pada segmen hatchback di tanah air. Demikian penjelasan dari channel Tribik tentang sejarah Honda Jazz di Indonesia, pensiun setelah 18 tahun. Semoga bermanfaat. Salam 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sesuai prokes. Jangan lupa subscribe, like dan komen.